Meskipun hasilnya seri, tapi supporter, penonton puas. Apa yang salah kan gitu? Oh ternyata seperti itu. Jadi ketika usia 13 tahun ke bawah mereka dibiarkan bermain bola sesukanya, Sefun mereka ya. sefun mereka. Itu harus benar-benar fight jiwa dan raga Ya. gitu. Istilahnya. Sama Karena membawa Garuda di dada. Itu dia. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Kita kembali lagi di Bisbol 44 4 ya. Nomor yang bagus 44 genap. 44. Masih bersama Cak Niko. Bangsat. Kita sudah mulai menikmati jeda-jeda kompetisi ya Bang. Iya. Terus menikmati rumor-rumor yang beredar. Betul. Kita akan membahas banyak hal karena kita nggak hanya membahas game week saja seperti biasanya. Nggak hanya Liga Inggris. Betul. Tapi Kita kita akan juga bahas rumor-rumor ya. membahas yang lain juga. Betul. Tapi tetap seputar sepak bola, Cak. Yang jelas kita mulai mungkin dari pertandingan semalam, Cak. Timnas Indonesia lawan Palestina Betul. yang dilakukan di Surabaya Di GBT. di Gelora Bung Tomo semalam. Skornya 0-0 kacamata. 0-0 ya. Tapi pertandingan semalam enggak, saya rasa Indonesia bermain cukup bagus, Ya. memperagakan strategi dan permainan individu, kemudian juga permainan tim yang seimbang. Ya. Dalam arti mereka main tim, tapi juga ada aksi individu di situ. Tapi secara overall permainan timnas bagus. Iya. Saya setuju. Bisa dalam arti sesuai dengan ekspektasi. Iya. Gitu loh. Meskipun hasilnya seri, tapi supporter, penonton puas. Iya. Gitu loh. Karena Indonesia ternyata ketika melawan tim dari Arab, Palestina dalam hal Iya. ini semalam, itu bisa berbuat banyak gitu loh. Tidak hanya bertahan kemudian mengandalkan serangan balik seperti biasanya seperti dulu itu. ya. Padahal secara formasi semalam Sintayong itu memakai formasi 4-5-1 kan dia. Iya. Karena dia hanya memakai 2 center back, si Rizky Ridho dan si Elkan Bagot. Betul. Kemudian di kanan ada si Asnawi, Ya. di kiri ada si Pratama Arhan. Kemudian memakai gelandang bertahan Maklok. Betul. Di depannya ada si Ricky Kambuaya. Kambuaya. Kemudian ada pemain baru Iya. naturalisasi Struik. si Struik. Nah. Siapa namanya? Rafael Struik. Rafael Struik. Iya. Kemudian ada Yakob. Yakob Sayuri. Sayuri. Idola saya. Betul. Kemudian di kiri ada si ini. Siapa? Siapa? Lupa saya. Bukan itu kan, bukan si siapa sih namanya? Saya kok lupa loh, Bang. Di depan ada Dimas Derajat. Betul. tentunya. Di kirinya. Di kiri si siapa sih? Ya, lupa saya malam. Yang bukan yang pakai kait gigi itu loh, Bang. Bukan yang pakai kait gigi. Siapa? Ferdinand. Marcelino. Oh iya, Marcelino. Marcelino kan di tengah dia. Iya. Sayap kan si Yakob. Kalau dari sini kan 4-3-3-1 apa gimana? 4-3-3-1 ya? 4-3-3-1 ya? Ya, betul. Tapi ketika bermain dia di 4-3-3, Bang. Si Yakob tuh saya nggak tahu sih. Sebelum ke sini lah. Jadi sebentar. Tengahnya itu kan berarti kan Maklok. Betul. Terus Kambuaya. Marcelino. Terus Rafael. Betul. Yakob. Betul. Satu lagi siapa? Dimas Derajat. Terus satu lagi? Udah 4-3-3 atau Bang? Oh, 4-3-3. Iya, 4-3-3 Oh semalam. iya betul. Karena si Palestina kan numpuk gelandang tuh. Dia 4-5-1. Iya benar. Rafael mungkin ya. Tapi Rafael itu lebih ke kayak second striker dia. Hampir seperti si ini Dendi. Oke. Dendi Arema kan? Dendi Setiawan, bukan. Dendi bukan Arema dong. Bayangkara. Oh iya Bayangkara. Sorry. Hampir kayak Dendi dia. Jadi di mana-mana dia nggak terpacu di satu. Mobile berarti ya? Iya, mobile dia. Dan
bagus ya itu. Iya. Didikan dari luar negeri sih, saya Iya. bilang. Jadi bilang itu abroad ya, abroad. Dia masih muda dia. Iya. Saya senangnya itu skillnya bagus, meskipun speednya juga nggak terlalu kenceng kayak si Yakob atau mungkin apa namanya Marcelino. Tapi dia jelasnya cukup tinggi, badannya cukup besar, tinggi, dan skillnya ada gitu loh. Dan dia mampu menempatkan posisi juga, dan beberapa kali dia cukup membahayakan. Iya. Dia ngasih umpan. Ngasih umpan-umpannya itu. Iya. Umpan-umpannya terukur. Padahal baru terobosan. bergabung loh Bang dia. Iya, baru bergabung. Kan baru kali ini dia main di timnas. Tapi lumayan oke. Saya rasa ini salah satu wonderkid kita nanti timnas Indonesia ke depan, karena dia usia masih 19 tahun. Betul. Dan sebenarnya dia diproyeksikan untuk masuk ke timnas U20 kemarin yang harusnya ikut Piala Dunia. Telat itunya ya. Dia satu lagi sama siapa gelandangnya yang nomor 6 itu. Ivan Jenner. Nah, Ivan Jenner. 2 orang itu. Dan Ivan Jenner juga main kan di pertengahan babak kedua gitu. Itu malah Jordi Amat nggak main ya Bang? Nggak main, karena Jordi Amat baru bergabung dia ke tim dari Malaysia kan. Karena ada beberapa pemain yang nggak mau, kayak si Sandi Wasta kan nunggu-nunggu ya. Terus masih dulu ya dia katanya. Tapi masuk ya, line up ya. Betul. Dan Batinama mungkin besok waktu lawan Argentina dia akan main. Itu dia. Tapi dengan permainan Indonesia seperti saat ini, saya yakin lah nanti di Piala Asia tahun depan akan bisa berbuat banyak. Amin sih. Karena sepertinya tuh Indonesia per lininya Bang, itu sepertinya sudah tersuplai dengan baik gitu loh. Sekarang kan? Iya. Iya. Jadi cuma lini depan lah. Lini depan sih cuma ya kalau Dimas Derajat sama si Sananta. Sananta aku. Terus kalau mungkin ada Spaso lah kan gitu. Tapi kalau lini tengahnya udah memang cukup banyak, apalagi dengan banyak naturalisasi juga. Betul. Dan di lini belakang juga saya rasa ada Elkan Bagot, ada si Rizky Ridho, masih belum lagi Fahrudin kan kalau mungkin dibutuhkan. Iya. Terus si Jordi Amat. Jordi Amat. Di back sayapnya juga sekarang udah ada pelapis-pelapis. Wah banyak. Iya kan? Ini tinggal milih nih. Ya milih, saya rasa Sintayong juga nggak bakalan pusing dengan komposisi pemain Indonesia yang ada saat ini. Dan saya rasa ini timnas Indonesia mungkin bisa berbuat lebih banyak lagi di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Dan memang harapannya dari Ketua Umum PSSI yang baru kan Indonesia Piala Dunia nanti. Iya, amin. Amin. Tidak menggunakan tuan rumah ya Bang. Kayak gitu bahkan ada perjuangannya. Semoga saja, karena melihat secara semalam kita tidak berkaca dengan skor ya Bang. Karena skor itu bila akhirnya kan pertandingan persahabatan. Iya, kita lihat posisinya aja Indonesia lebih banyak. 57%. 57%. Shoot on goal-nya juga lebih banyak. Iya, dan memang Indonesia banyak menciptakan peluang. Betul. Peluangnya bukan peluang yang lewat umpan-umpan sporadis ya. Kalau kita melihat Palestina kan lebih banyak mengandalkan umpan crossing. Iya. Dari sayap. Karena tinggi badannya. Dengan mengandalkan tinggi badannya. Cuma sekarang kan main Indonesia juga tinggi-tinggi, Cak. Iya, makanya itu. Ini harusnya kalau memang ada Elkan Bagot 196 gitu loh. Makanya kemungkinan negara-negara agak kesusahan juga ketika lawan tim-tim Asia Tenggara dengan sekarang juga banyak naturalisasinya kan. Kalau dulu mereka mengandalkan tinggi badan, postur tubuh yang besar untuk menghadapi tim-tim Asia Tenggara yang kecil-kecil, sekarang mereka juga mikir 2 kali. Wah, sekarang timnas Indonesia, timnas Thailand, Vietnam itu juga besar-besar juga pemainnya gitu. Sehingga merata lah gitu loh. Sehingga mampu bersaing di kancah Asia. Vietnam sudah mulai mencari-cari Bang. Saya baca-baca katanya kan mereka masih lokal pride katanya, masih nyanyian semua gitu. Sekarang siapa? Mencari Vietnam. Oh, Vietnam. Kan pelatih baru kan itu. Dia sedang mencari 12 pemain yang abroad di sana. Di Eropa atau mungkin main di liga lain-lain. Iya sih. Ya karena memang kalau kita mau bersaing ya salah satu caranya seperti itu kan. Meskipun itu bukan yang utama kan. Karena yang utama tetap kita melakukan pembinaan pemain sejak dini. Karena nggak kalah juga sebenarnya pemain Indonesia itu dengan pemain-pemain luar. Karena gini Cak, ini saya kemarin melihat, jadi gini, waktu si Ketua Umum PSSI ke Frankfurt. Oh iya, kunjungan ke sana ya? Kunjungan ke sana, kan dia melihat juga akademi sepak bola di sana. Frankfurt. Jadi pemain itu sudah dididik mulai 9 tahun.
9 tahun. Jadi 9 tahun sampai usia 13 tahun mereka itu hanya main setengah lapangan. Oke, iya. Kan Betul, ditanya betul. itu sama Betul. ketua umum, kenapa kok mainnya nggak satu lapangan, kenapa harus setengah lapangan. Jadi kenapa kok main setengah lapangan, supaya para pemain itu lebih sering menyentuh bola. Oke. Gitu. Logis. Karena kan mereka masih kecil-kecil, sehingga kalau main satu lapangan kan otomatis jaraknya terlalu jauh. Betul. Jadi kesempatan menyentuh bola juga terlalu kecil, nggak Iya. banyak, terlalu banyak bergerak mereka nanti. Sehingga dibuat setengah lapangan. Dan di usia 9 sampai 13 tahun mereka ini tidak diberikan pelatihan teknik, Cak. Tidak diberikan pelatihan teknik, strategi juga tidak. Jadi mereka dibiarkan bermain bola. Bermain bola. Dan dibiarkan sesering mungkin menyentuh bola. Itu yang menjadi dasar nanti mereka ketika sudah masuk ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi usia 9 sampai 13 tahun mereka dibiarkan bermain bola. Makanya kan kadang-kadang kan ketika kita melihat kayak contohnya Danone U12, Ya, betul. kita mendominasi ya. Sangat. Kita jadi juara kan. Iya. Padahal tingkatan dunia. Iya. Tapi ketika masuk ke level selanjutnya, nggak ada apa-apanya kita. Apa yang salah kan gitu. Oh ternyata seperti itu. Jadi ketika usia 13 tahun ke bawah mereka dibiarkan bermain bola sesukanya. Sefun mereka ya. Sefun mereka. Dan dibiarkan mereka lebih sering menyentuh bola dan jangan diberikan pelatihan teknik dulu, karena pelatihan teknik itu nanti ketika di jenjang berikutnya baru diberikan dasar-dasar teknik. Tapi kalau dasar passing, dasar umpan, dasar cara ngontrol itu memang sudah ada dari kecil. Tapi tekniknya, teknik nyerang, iya, strategi itu nanti. Itu ternyata salah satu kuncinya. Jadi ini untuk yang punya SSB ini mungkin bisa belajar lah seperti itu kaitannya dengan pembinaan di usia dini. Jadi anak-anak usia 13 ke bawah berarti anak-anak SD itu. Betul, SD. SD itu ketika mereka bermain bola sudahlah bermain bola saja. Dan kalau bisa bermain di tempat yang tidak terlalu besar supaya mereka lebih sering menyentuh bola. Ketika lebih sering menyentuh bola sehingga mereka bisa tahu ketika saya menyentuh itu harus apa, gitu. Umpan kemana? Umpan kemana? Gitu. Itu kan memang harus istilahnya mengalir gitu dalam arti alamiah, gitu loh. Sehingga ketika nanti dia sudah cukup umur masuk ke jenjang berikutnya barulah diberikan teknik strategi, kalau formasi. lebih itu kan masih masuk ya kalau umurnya sudah dolor benar. Dan anak usia 9 tahun kayak informasi 4-2-3-1 bingung ya. Dan kadang itu di sini jeleknya itu loh Bang, umur segitu itu sudah di-push untuk untuk juara nih, nah itu kadang-kadang kasihan gitu, itu belum waktunya gitu. Ya juara tapi kan yang penting sebenarnya bukan itu tujuannya, tapi kan biar mereka itu menyenangi, senang, fun. Mereka bermain dengan fun, bermain dengan bergembira. Tanpa ada pressure ya Bang, harus ngapain. Tanpa harus ada tekanan, kamu harus juara dan sebagainya. Itu malah menjadikan mereka nanti di jenjang berikutnya malah tidak berkembang. Gitu. Karena sudah terforsir di usia dini. Ini karena memang banyak ya Bang. Benar. Nah, memang kita harus banyak belajar. Indonesia harus banyak belajar dari negara-negara lain yang sudah maju persepak bolaannya, terutama dalam kaitannya pembinaan. Ini yang paling penting. Mumpung ketua PSSI kita punya link banyak ya Bang. Terus beberapa perusahaan Indonesia juga punya klub-klub di luar negeri sana. Betul. Mungkin ya gunakanlah kesempatan ini ya. Indonesia kurang apa sih kita kan gitu. SDM-nya banyak sih Bang. SDM-nya banyak. Sekarang juga banyak yang peduli dengan sepak bola. Karena sepak bola tidak hanya urusan dari pemerintah, tapi juga urusan dari semuanya. Kalau memang kita mau membawa sepak bola kita maju. Gitu. Overall dari semalam berarti ya Bang, kita enggak. Kadang-kadang saya agak sedikit sedih juga ketika ngomong lokal plat apalah gitu loh. Kita nggak menutup mata, emang kita memang butuh pemain-pemain dari sana, naturalisasi dalam tanda kutip ya, karena mereka punya ilmu yang kita tidak punya gitu loh. Iya, jadi mereka itu kan besar di iklim sepak bola di Eropa lah kita bilang. Dan di Eropa itu sistem pembinaannya sudah berjalan dengan baik, gitu. Mulai dari usia dini sampai dengan
level senior kan. Kita juga bisa lihat negara di Eropa juga mendominasi di persepak bolaan Piala Dunia. Betul. Kemudian kita juga bisa melihat klub-klub mereka juga cukup sangat bagus kan. Sudah jelas Iya, bagus sekali. sudah mendunia lah paling enggak. Karena mereka jadi kiblat kan, seperti itu, jadi kiblat persepak bolaan dunia. Jadi ilmu-ilmu itu kan penting gitu. Iya, ilmu-ilmu penting. Jadi kenapa kita mengambil pemain dari luar, naturalisasi, ataupun memang mereka punya keturunan Indonesia, iya, sehingga ketika mereka mau kan tetap harus kita support juga, Iya. kan gitu loh. Karena bagaimanapun juga mereka sudah mau menjadi warga negara Indonesia, kan gitu. Ini harus kita apresiasi, Betul. bukan kita cemooh malah. Iya. Gitu loh. Karena kan ada pemain yang ya kita bisa sebut namanya Emil kan, Emil Odiru itu kan Iya. dulu sempat menolak, Menolak, kan, kan karena gitu. ada bahasa yang tidak enak dari bapaknya setelah manajernya. Kalaupun nanti dia berubah pikiran, ya kita welcome aja. Ya, Enggak kan? apa-apa, iya. Kita Namanya suka-suka aja gitu loh. Mereka kan juga harus punya cita-cita, punya masa depan kan seperti itu. Siapa tahu dengan seorang kiper dari Sampdoria yang nanti main di Serie A klub yang lain gitu kan. Oh, mereka akan melirik pemain-pemain Indonesia lain gitu. Akhirnya membuat ada tuh negara Indonesia yang mainnya juga bagus. Karena emang kita lihat Marcelino juga bagus loh, Bang. Iya, Marcelino bagus kok. Iya, memang ketika main di Eropa itu setidaknya kan secara kultur, budaya, persepak bolaan ini, mereka akan terpengaruh pasti. Daripada mungkin kultur budaya persepak bolaan di kita. Yang paling penting itu kan disiplin. Disiplin latihan, disiplin menjaga fisik, disiplin makannya, disiplin tidur, itu kan juga penting. Lah itu yang mungkin di sana itu benar-benar diatur secara ketat gitu loh. Sedangkan di kita mungkin mereka bisa seenaknya sendiri, yang penting latihan. Tapi pola makan nggak diatur, berat badan juga nggak diatur, sehingga ya itu mempengaruhi ke permainan. Sayang gitu ketika dia punya talenta bagus di usia dini 17, 18, 19, 20, 21, 22 bagus sekali, ketika sudah naik ke 25 ke atas tiba-tiba drop banget, entah staminanya, entah skillnya, mentalnya gitu. Coba kalau main di sana kan benar-benar terjaga itu kan, Bang. Iya, benar. Semuanya. Semuanya. Dari itu. Dan kerennya di luar kan gini, Bang, mereka juga nggak fokus ke olahraga saja, sepak bola saja. Iya. Sekolahnya pun tetap diatur. Heeh. Itu loh, di sana itu yang bagus. Betul. Gitu. Ya kayak di Jepang itu kan, Koro Mitoma itu sarjana. Nah, Bahkan dia tesisnya aja kaitannya dengan persepak bolaan kan. betul. Dan Rashford juga tuh, MBA. ya memang Rashford. selain bermain sepak bola, ilmu itu juga tidak dilupakan gitu loh. Itu yang Untuk sangat bekal mereka nanti ketika sudah mungkin tidak bermain kan. Nah, itu yang di sini belum kan, Bang? Ya mungkin ada sebagian lah sudah. Ya kayak si siapa? Kayak main-main SEA Games kemarin kan banyak juga yang kuliah di ini. Di Semarang itu ya. Ditawarin ya. Bukan ditawarin, sudah kuliah dia. Sudah kuliah. Heeh. Di Dinus. Iya. Nah, itu. Kan kayak si kipernya Enzo. Coba siapa sih? Fernando. Terus si ini Pak Arhan itu juga kan di situ. Iya. Ya udah bagus lah gitu. Jadi mereka punya bekal nanti ketika sudah pensiun mereka harus apa. Mereka juga punya ilmu yang lain kayak gitu. Betul sekali. Jadi nggak terus kan kadang-kadang sepak bola kan umur ya, Bang. Umur ketika ada batasnya lah. Kan, mereka masih punya apa gitu. Nggak semua dong, semua harus jadi pelatih kan. Kebanyakan pelatih juga lucu gitu loh. Kan pasti ada jadi guru olahraga misalnya, atau mungkin jadi apa gitu. Iya. Yang kerennya di luar negeri itu gitu yang kita memang belum ada gitu di Indonesia. Dari usia dini sampai umur 13 tahun itu mereka benar-benar sudahlah coloknya baik. Iya. Biar mereka bermain sepak bola dengan senang. Bermain. Karena umur itu kan bermain ya, Pak. Karena kan sepak bola permainan. Betul. Jadi nggak ada pressure untuk juara A, B, C, D, E. Kalau nggak juara nanti dicemooh dan sebagainya. Sering itu di Indonesia. Iya. Sedih saya seperti itu kadang-kadang. Kan kita bisa ngelihat Sintayong itu kan ketika saat ini di tim nasional kan didominasi oleh pemain-pemain muda. Karena dia melihat bahwa saya tahu pemain-pemain yang senior juga banyak yang bagus-bagus. Tapi mungkin secara pola pikir sudah berbeda. Iya. Lebih baik saya
ngambil pemain yang masih muda, masih fresh, akan kita didik dengan cara yang benar. Belum terlambat. Belum terkontaminasi. Belum terlambat istilahnya, untuk gitu loh. mendidik lagi. Iya. Mungkin seperti itu di pikirannya Sintayong. Kalau dari line up semalam itu kan mungkin yang berumur ya Bang. Kita cuma melihat tuh Kambuaya dan Mark Locke. Iya, betul. Sudah berumur ya. Dimas Derajat itu berapa sih umurnya? Siapa? Dimas Derajat Dimas Derajat masih muda masih juga, muda ya? di bawah Masih 25, 25, 26 ya kan? Ya, masih muda sih. Iya, tapi Mark Locke memang pemain kunci ya. Saya melihat kunci permainan itu di Mark Locke memang. Karena dia sebagai seorang dirijen kalau saya melihat. Karena dia ngatur bola itu mau dibawa kemana, mau di kanan, mau di kiri, atau mau langsung ke depan. Itu kan berawal dari dia sebagai seorang gelandang bertahan sekaligus playmaker, hampir kayak Pirlo kalau saya bilang. Kita beruntung punya Mark Locke. Karena setahu saya di Indonesia belum ada pemain yang kayak Mark Locke. Iya, betul sekali. Dan alhamdulillah dia mau gitu kan. Iya, sudah bener. Kalau dulu kan ada kayak si Firman Utina, betul. ada Bonario, iya kan, Ansari Lubis kalau zaman dulu. Awas sekali itu. Terus Eri Irianto di Persebaya itu dulu, kan hampir sama dia. Cuma Mark Locke kelebihannya, dia punya visi. Bertahannya juga cukup bagus. Dia punya visi dalam arti dia tahu di mana posisi teman. Ini mau ngapain sih habis ini? Gitu? Iya, habis ini bola mau saya bawa kemana, mau saya umpan ke siapa, itu sih sudah tahu. Dia kayak searching gitu kan, melihat. Iya, dan nggak perlu butuh waktu lama. Iya, nggak butuh. Itu yang memang dibutuhkan sekarang ini dalam sepak bola modern seperti itu memang. Semakin lama dia pegang bola, semakin kesalahan, bola lepas, akhirnya terserangan balik dan bahaya gitu loh Bang untuk pertahanan. Dan memang butuh pemain yang seperti itu gitu. Kita dapat bola, sudah ada Yakob lari. Angkat ke sana, passing ke kiri. Jadi nggak perlu banyak mikir dan itu sangat-sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia dan semoga Mark Locke juga akan selalu seperti ini. Betul. Dia udah berapa sih? 30 tahun ya? Iya, hampir 30 tahun. Tapi untuk overall man of the match-nya Man of the match semalam kalau saya melihat lini tengah utamanya Mark Locke. Mark Locke ya? Iya. Karena dia yang mengatur tempo permainan, kemudian delay permainan, dia menahan serangan awal dulu dari Palestina itu kan ada di lini tengah, khususnya di gelandang bertahan. Saya rasa dia main cukup baik. Marcelo Ferdinand juga semalam kan tidak sesuai posisinya seperti biasa ya? Tapi bagus-bagus juga sih Bang dia. Ya bagus sih, dia salah satu pemain yang wonderkid saya bilang, aset kita di masa depan. Betul. Karena usianya baru 18 ya. Iya. Dan dia tidak takut untuk fight gitu. Iya, nggak takut fight. Itulah keuntungan ketika bermain di luar negeri. Mentalnya juga diasah gitu. Dengan ada pemain yang habis cedera terus sembuh, akhirnya terus mentalnya kena, terus dia takut untuk fight gitu. Ini hampir semua pemain timnas semalam tuh itu benar-benar fight-nya gila sih Bang. Iya. Rekan Bogor juga, ini coba kaman ada dia kayaknya berbeda gitu. Iya, udah beda mainnya. Nggak kayak yang dulu pertama kali dia. Betul, masih kagok ini. Benar. Udah nih, apa namanya? Udah menyatu ya? Menyatu. Udah menyatu. Udah bisa menyatu. Rekan Bogor keren deh. Sayap-sayap Indonesia juga bagus. Iya. Asnawi, si Arhan. Ya memang kalau main di luar negeri itu kayak gitu loh kan. Mereka standarnya itu sudah beda gitu loh. Kita emang kalau berkaca dari, kita nggak membandingkan ya Bang, cuma memang kalau dari selama kepelatihan Sintayong itu kita jarang melihat pemain timnas Indonesia itu lama megang bola. Iyalah, dia nggak seneng lihat pemain yang kayak gitu. Gitu loh. Yang saya suka itu. Meskipun skillnya dia sebagus apapun, tapi bermain itu harus secara tim, bukan individu. Gitu. Karena kalau dia main individu melawan 11 pemain lawan pasti kalah. Iya, tapi kalau dia bermain tim 11 lawan 11. Kalau misalnya kemampuan masih di bawah itu kan tetap aja kan. Dia kan ditopang pemain yang lain. Nah, itu. Gitu loh. Kayaknya emang kurang striker sih, Bang. Yes. Kayak MU sih kayaknya ini. Tapi sebenarnya Dimas Derajat itu bagus. Saya semalam tidak melihat dia gagal
mengeksekusi setiap peluangnya, bukan itu, tetapi dia yang saya lihat dia berhasil menciptakan peluang-peluang. Itu Cak yang penting. Kalau masalah finishing itu ya banyak faktor kan. Iya. Gitu. Mungkin kipernya bagus. Oke, betul, bagus juga kipernya, ya kan. Gitu memang. loh. Atau mungkin apa namanya? Posisi tendangnya juga kurang bagus gitu. Tapi setidaknya dia mampu menciptakan peluang itu sudah nilai plus kalau bagi saya. Apa yang beda Bang? Selain pegang bolanya cepat, tendangan yang ke langit jarang. Sangat Kan jarang sekali. On target terus. Iya kan? itu ya. On target, iya. Jadi kalau ada kesempatan tuh shootnya tuh benar-benar yang on target. Iya, Kalau meskipun misalnya berhasil ditepis kiper kan gitu. Tapi kan setidaknya dia memang tidak melambung, tidak menyamping kan gitu. dulu kan melambung Iya, jauh, melambung terbang jauh. tinggi gitu kan. Sekarang Nembak sudah kita burung, jarang melihat seperti itu. Nembak burung juga gitu. Kadang-kadang kan, ngepering supporter padahal lumayan gitu. Bola tinggi banget. Itu jarang kita lihat sekarang. Betul. Saya suka itu. Ya berharap memang semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi, bisa berbuat banyak di kancah Asia ya Bang. Iya, benar. Asia dulu aja lah gitu. Di Asia. Nanti di Qatar. Iya, Di Qatar Piala ya? Asia di Qatar tahun depan, awal tahun di Januari. Kalau tadi Bang Syed bilangnya manajemen Smart Club, saya akan bagus. Akan bagus. Akan Iya. bagus. Ya. Mm-mm. Dia tidak canggung lagi. Sebenarnya pengen sih lihat Jordi Alba, pengen lihat Jordi Amat. Jordi Amat, sorry. Saya ini mau bahas ini Bang, mau bahas Alba. Jadi ke bawah-bawah ada. Sain Patinama, terus Sandy Walsh gitu-gitu. Iya. Tapi karena emang pegangnya cuma 4 ya Bang. Nggak tahu Sintayong mau ngapain, cuma 4 aja gitu. Buat besok mungkin. Mungkin, Lawan gitu. Argentina. Semoga Karena lawan Argentina kan otomatis kita harus juga memakai pemain-pemain yang cukup bagus. iya. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga secara teknik kita masih kalah kan gitu. Secara apapun. Nomor 1 Bang. Iya, Kita dia juara Piala Dunia loh. Meskipun nggak ada Messi pun tetap bagus mereka. Kan gitu. Belum tahu ada apa enggak. Iya. Semoga sih ada. Nggak ada ya nggak apa-apa. Kayak kita nontonnya buat nonton timnas gitu. Iya, kita kan nonton timnas. Kita melihat perkembangan ya Bang. Iya, kita mau melihat perkembangan permainan mereka. Ketika bertemu tim Asia Tenggara kita sudah kalau bilang Sudah sering lah. Ya. Ya, kita sudah sering. Ketemu tim Asia ya juga sudah. Ini saatnya kita juga harus ketemu dengan tim-tim dari Amerika Latin, dari Eropa kayak gitu. Sehingga kita pemain-pemain itu punya pengalaman. Betul. Kita menghadapi Gaya permainan, Nah, gaya permainan kan mesti beda-beda. Gaya main tim apa namanya Asia Barat kayak Irak, Betul. Palestina, Mirip-mirip ya, Iran, Bang? Arab Saudi, kan mirip-mirip mereka. Yordania, Kuwait, Qatar mungkin. Kan hampir mirip-mirip itu. Betul. Mereka mengandalkan postur tubuh, Betul. ban-ban crossing kan kayak gitu. Nah, mungkin nanti ketemu tim Amerika Latin yang technical kan gitu. Ketemu merangsang kan, Iya. dia untuk siapa ini? Ada siapa ini gitu loh. Ketemu tim Eropa yang memainkan sepak bola modern gitu. Ini yang memang harus terus diasah, harus sering dilakukan pertandingan-pertandingan seperti ini. Tidak peduli nanti hasilnya berapa. Iya, nggak berapa peduli kosong hasil pun. itu bukan tujuan yang utama sebenarnya, karena ini hanya sekedar friendly match kan, kita untuk mengukur kemampuan. Beda lagi ketika nanti sudah main di turnamen. Betul. Gitu. Itu harus benar-benar fight jiwa dan raga kan Iya. gitu. Istilahnya. Semoga Karena membawa Garuda di dada. Itu dia. Kita ke Jadi nonton kita nih nanti ya. Oh, jadi kita Soalnya alhamdulillah ini ya. atas bantuan dari teman-teman juga, teman-teman Ultras Garuda, juga ada teman-teman dari SMM kan. Betul. Ini ada nih gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa dapat, dan yang jelas harganya standar, Cak. Tidak calo. Tidak calo. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu kita sehingga kita besok Senin bisa nonton Timnas Indonesia melawan Argentina di GBK. Insya Allah kita akan membuat banyak konten Cak nanti. Semoga. Semoga cerah juga ya Bang. Bayangin peringkat 1 sampai 53 nih. Pokoknya hasilnya kita nggak peduli. Ya. Kita pengen lihat perkembangan timnas ketika menghadapi. Kadang-kadang kan ada yang kagok atau gimana. Saya tuh nggak peduli Messi datang apa enggak, karena yang jelas Garnacho main, Kak.
Jelas. Saya akan mendingan lihat pakai- Garnacho. Iya. Lihat Messi. Enzo kan itu. Enzo Iya, kan, iya. McAllister. Iya. Tetap ada. Nah, nggak ada Messi nggak apa-apa. Oh, Julian Alvarez kan. Oh iya, ada kan? dia tuh. Nama kiper songong. Iya. Kiper songong itu ya. Emi Martinez. Saya nggak dia nanti ketemu Kalau sama. Ultas Garuda ya? Iya. Si Seantero GBK, wah 60.000 tiketnya. Kita lihat nanti seperti apakah dia sama juga atau enggak. Itu dia ya.